Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan materi lanjutan ya, materi pembelajaran kita pada hari ini. Itu ada tokoh proklamasi, ya. Burhanuddin Muhammad Dyah atau BM Dyah, tokoh di balik berita proklamasi. Ya, ini adalah foto BM Dyah ya. Ya, jadi BM Dyah ini merupakan penyelamat teks draft proklamasi. Kita lihat kisahnya ya antara beliau dengan naskah proklamasi. Ya, jadi kenapa disebut sang penyelamat draft proklamasi? Nah, ini ada contoh gambar draft proklamasi ya. Jadi draft proklamasi itu bukan teks proklamasi yang berbentuk sudah diketik ya, tapi berbentuknya seperti ini, jadi masih berupa tulisan tangan Insinyur Soekarno ya. Nah, jadi beliau ini pada saat itu menemani Sayuti Melik yang merupakan pengetik naskah proklamasi ya, atau teks proklamasi. Jadi ketika sudah selesai, Sayuti Melik ini membuang draft proklamasi ya. Jadi BM Dyah ini mengambil kembali naskah draft proklamasi tersebut dan menyimpannya. Jadi beliau ini berhasil menyelamatkan draft ini ya. Jadi tidak dibuang begitu saja, tapi disimpan oleh beliau. Jadi ada namanya dokumentasinya ya. Lalu selanjutnya beliau juga merupakan penyebar kabar proklamasi kemerdekaan. Ini merupakan salah satu jasa beliau ya, BM Dyah. Jadi pada saat itu BM Dyah diminta oleh Muhammad Hatta untuk menyebarluaskan kabar proklamasi kemerdekaan. Nah, kemudian BM Dyah membawa naskah proklamasi tadi. Jadi bayangkan ya, dia diminta Muhammad Hatta untuk menyebarluaskan kabar proklamasi, tapi beliau tidak punya dokumentasinya, gitu. Tidak punya bukti bahwa memang sudah dideklarasikan kemerdekaan Indonesia gitu ya. Nah, beliau sangat bersyukur beliau menyelamatkan draft proklamasi tadi. Nah, pada akhirnya beliau pun membawa draft proklamasi tadi dan meminta saudaranya yang bekerja di kantor berita Dome. Jadi kantor berita Dome ini pada saat itu adalah kantor berita Jepang ya, yang sering menyebarkan berita internasional ya. Nah, jadi untuk disebarluaskannya berita kemerdekaan ini ke seluruh dunia, beliau meminta tolong ya saudaranya sambil membawa naskah draft proklamasi tadi untuk segera menyebarluaskan kabar berita bahwa Indonesia sudah merdeka ke seluruh dunia, agar seluruh dunia tahu ya bahwa Indonesia sudah lahir menjadi negara yang baru, negara yang merdeka. Nah, setelah tadi sudah menyebarkannya melalui kantor berita Dome ke dunia internasional, BM Dyah kembali membawa naskah atau draft proklamasi tersebut ke percetakan Siliwangi untuk diperbanyak dan disebarluaskan ya ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi agar tidak hanya dunia internasional saja yang tahu bahwa Indonesia sudah merdeka. Jadi beliau juga menyebarluaskan kabar kemerdekaan ini, kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi sebuah masyarakat Indonesia di seluruh penjuru wilayahnya ini, dari Sabang sampai Merauke, tahu bahwa Indonesia sudah merdeka. Nah, ini adalah biografi singkat beliau. Jadi sini salah satunya beliau pernah diangkat menjadi Menteri Penerangan di Kabinet Soekarno, kemudian berlanjut ke Kabinet Soeharto ya. Jadi pada saat itu beliau ini pada saat masa pemerintahan Pak Harto ya, beliau memberikan naskah asli draft proklamasi kemerdekaan itu kepada Soeharto ya, setelah beliau menyelesaikan misi-misi menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan. Ya.
Ya baik, sekian tentang BM Diah ya, materi pembelajaran kita tentang BM Diah. Bagaimana? Menarik ya cerita beliau. Beliau ini jasanya sangat besar ya, menyebarluaskan informasi, menyebarluaskan kabar berita bahwa Indonesia sudah merdeka ya, menjadi negara baru. Bayangkan pada saat itu jika tidak ada beliau ya, siapa yang menyebarluaskan ya kabar berita bahwa Indonesia sudah merdeka. Dan bayangkan ketika beliau juga tidak berinisiatif untuk menyimpan naskah asli atau draft proklamasi kemerdekaan, bagaimana gitu beliau bisa menyebarluaskan kabar berita bahwa Indonesia sudah merdeka ya. Jadi satunya biar tidak menjadi berita hoax ya, berita hoax, berita palsu bahwa Indonesia sudah merdeka, yaitu beliau harus menunjukkan bukti. Nah, buktinya itu ya berupa naskah asli atau draft proklamasi kemerdekaan.